kami ada dapat pendidikan dari Lemhanas. Pengajarnya itu semua narasumber top di Indonesia top. ini. Selain itu kami juga merupakan murid termuda Lemhanas. Kesannya tentunya bangga sekali. Bangga sekali. Ya, bangga sekali karena bisa disebut seperti orang hebat. Memang orang hebat ya. Iya, tapi nggak nyangka aja gitu. Ternyata aku bisa jadi orang hebat begitu. Obsesi nanti jenderal perempuan pertama gitu ya. Amin sekali. Tidak impossible Amin. gitu ya. Amin amin. ppm Satsarasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih untuk kamu semuanya. Masih tetap di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Kita bakal mengulik perjalanan seorang siswi MAN 1 Penyambungan yang berprestasi hingga mampu dia berada pada bagian orang-orang yang terpilih mengibarkan sangsaka merah putih. Ini luar biasa kebanggaannya. Kita sebagai orang Mendina ini juga menjadi bagian kebanggaan kita bersama. Sahabat Istad FM, sukses menunaikan tugas sebagai paskibraka nasional tentunya menjadi kebanggaan, ya. Bahkan menjadi catatan sejarah yang ditulis dengan tinta emas dalam kehidupan Ronaito dan anggota paskibraka nasional lainnya. Prestasi gemilang ini tidak hanya membuat bangga Ronaito, keluarga, dan pihak sekolah, termasuk kita masyarakat Mandailing Natal, tetapi juga mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara. Tak heran sepulang dari Jakarta mereka, Ronaito dan Mario disambut hangat oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa. Bahkan di Mandailing Natal, kepulangan Ronaito disambut unsur Forkopimda, bak pahlawan yang memang yang menang di medan perang. Nah, gitu kan kita merasa bangga. Kita tahan ya waktunya ya. Ya. Lalu sudah menyelesaikan tugas berat itu. Sebelum terselesaikan, sebelum hari H. Dan ini memang pada saat itu sudah terus latihan gitu. Bagaimana sih perasaan kamu sebelum menunaikan tugas itu? Sebelum menunaikan tugas tuh perasaan saya kayak, aduh kapan ya? Kenapa nggak cepet-cepet aja hari H? Cepet-cepet gitu ya, buru-buru gitu ya. Betul sekali. Soalnya kalau latihan tuh capek sekali. Capek latihan. Capek banget, sumpah. Mulai dari jam 4 pagi, bangun pagi. Jadi jam 4 pagi itu kami sholat subuh. Terus olahraga, lari. Tuh baru habis itu mulai dari jam tengah 7 sampai jam 6 sore di situ tuh kami latihan ya. di lapangan. Iya. Nah, itu kan pingin buru-buru. Kenapa pingin buru-buru? Karena supaya selesai tugas ini gitu. Betul. Apakah itu menjadi bagian dari beban mental yang luar biasa? Sebenarnya bukan beban mental ya. Mungkin karena saya tuh nggak terbiasa. Tidak terbiasa dengan pelatihan ini. Nggak terbiasa sama yang keras-keras gini gitu. Tapi kan bisa dilalui ya. Paling seminggu kali ya. Iya. Habis itu normal. mulai terbiasa normal ya. Nah, setelah selesai tugas itu, artinya secara nasional media juga menyorot bahwa paskibraka ini adalah sempurna gitu kan. Betul. Menyelesaikan tugas itu, dan bahkan presiden pun mengatakan dia bangga terselesaikan. Bagaimana perasaan setelah selesai? Perasaan setelah selesai itu pastinya terharu banget. Akhirnya selesai. Semua tugas yang udah diharapkan kepada kami. Tapi di situ juga, wah ternyata lebih capek lagi ya kalau udah selesai kayak gitu. Karena setelah selesai itu jadwal kami padat banget. Lebih padat daripada pas pelatihan. Karena di situ kami banyak kunjungan, banyak yang ngundang dari pagi sampai malam. Yang undang siapa salah satunya? Yang undang salah satunya itu ada Panglima TNI, Pak Andika Perkasa. Itu diundang ke markas. Iya. Ke markas. Ke rumah dinasnya. Okay. Iya.
Terus ada Pak Sigit juga, Pak Kapolri. Sigit Pak Kapolri ya. Terus ada Menteri Sekretariat juga. Ya, Menteri Sekretaris Negara ya. Iya. Pak Pratikno ya. Iya. Oke. Terus ada wejangan dari Ibu Megawati Ibu juga. Mega, oke. Terus kami ada dapat pendidikan dari Lemhanas. Itu di Lemhanas setelah selesai ada berapa hari di Lemhanas pendidikan? Ini luar biasa loh. Tidak semua orang bisa masuk pendidikan Lemhanas. Betul gitu. sekali. Itu berapa hari di sana? Itu sekitar 5 hari. 5 hari di Lemhanas. Iya. Siapa pengajarnya? Ada yang ingat? Pengajarnya itu semua narasumber top di Indonesia top. ini. Iya. Yang ingat siapa namanya? Ada Dokter Jenny juga. Dokter Jenny. Dokter Jenny. Bukan. Aduh, lupa nama panjangnya. Itu Dokter Jenny ini pernah kuliah di Rusia. Iya. Pokoknya dia ini salah satu orang hebat di Indonesia. Itu bangganya luar biasa dong ya. Bangga sekali karena selain itu kami juga merupakan murid termuda Lemhanas. Karena kan yang masuk Lemhanas itu minimal S1, letnan, kolonel. Iya. Dan orang itu calon-calon pemimpin di sana ya. Bahkan Pak Gubernur aja heran. Ada sertifikat ya? Ada, tentunya ada ya? pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Oke, kamu mengejar cita-cita itu kalau udah begitu dukungannya lebih mudah-mudahan ya lebih mudah. Amin. Oke. Lalu rasa bersyukurnya setelah selesai itu bagaimana dengan teman-teman kamu? Pas pulang aku banyak sering-sering meluk temanku karena rasa rindu terhadap temanku tuh parah banget ya. Gitu ya. Karena berarti kan pikiran itu satu, rasa bangga selesai, tapi mungkin terbayang lagi nah ini mau pisah ini gitu ya. Iya. Mau berpisah gitu ya, udah selesai berpisah gitu ya. Itu memang terpikir terus ya. Nggak juga sih Kak. Nggak, itu cuma 1-2 hari doang. 1-2 hari ya. Kalau lainnya udah mulai apalagi. Nah, apalagi komunikasi sekarang mudah ya, bisa video callan ya. Handphone. Kadang juga kami malam melakukan Zoom ya, dan itu menjadi bagian dari kesatuan yang sangat erat sekali. Betul ya di sekali. Angkatan berapa? Saya angkatan ke-76. Ke-76 ya. Berarti kemerdekaannya 77 gitu ya. 1 tahun setelah merdeka itu tahun 46 berarti sudah ada Paskibraka. Iya, tahun 45 belum ada ya karena saya itu milik itu anggota Paskibra yang pertama ya. Yang saya itu milik itu pengetik ya, pengetik naskah. Itu ada dipelajari nggak siapa yang waktu itu dikasih siapa yang penggerak? Ada. Itu ada Widya Joningrat. Widya Joningrat ya. Ada 2 lagi lupa. Oke. Itu yang tahun 1945 ya. Iya. Dari tahun 46 itu sudah ada Paskibra ya. Iya, sudah ada. Ini yang berarti angkatan ke-76 ya. Wow, diingat ya. Nah, tadi kan sudah rasa bersyukur, lalu disambut oleh gubernur, wakil gubernur. Di Mandailing Natal disambut oleh Forkopimda gitu. Iya. Apa kesannya? Kesannya tentunya bangga sekali. Bangga sekali. Karena bisa disambut seperti orang hebat. Memang orang hebat ya. Iya, tapi nggak nyangka aja gitu. Ternyata aku bisa jadi orang hebat. Alhamdulillah. Ya, mantap. Tapi itu juga bagian dari perjalanan yang tak terlupakan iya, tentunya pastinya. Ya. Di Sumatera Utara sudah begitu, di Mandailing Natal juga begitu. Apa pesan Pak Bupati? Pesan Pak Bupati itu sebelumnya apa? Itu pamit nggak sebelum berangkat ke Pak Bupati atau Ibu Wakil gitu? Oh iya, pamit ya. Saya mau nanya itu dulu. Apa pesan beliau ini waktu mau berangkat? Ingat pesan gak? Beliau tuh kalau nggak salah ya, jaga diri baik-baik di sana, gitu ya. Bergaul di sana, tetap jaga nama kabupaten, nama Sumatera Utara. Bahwa Mandailing itu bahwa orangnya baik gitu. Betul. Ya. Orangnya cantik gitu ya, orang Mandailing ya. Iya. Kemudian karena sudah secara nasional pun sudah banyak orang yang mengetahui orang Mandailing hebat-hebat gitu ya. Iya, betul sekali. Dari jenderal besar gitu ya, iya. Malik segala macam. Oke. Nah, setelah pulang itu pesan beliau, kesannya apa yang kamu rasakan?
pesan dan kesan beliau tuh kayak terima kasih ya nak udah membanggakan Mandailing Natal ke tingkat ke nasional. Tetap teruskan cita-citamu begitu. Oke. Sebenarnya kamu cita-citanya apa setelah ini? Setelah saya masuk Paskibraka tuh cita-cita saya pengen masuk Akademi Militer. Akmil? Iya, betul sekali. Tidak Polwan? Tidak. Akmil ya? Iya. Di mana, di darat, di udara atau di laut? Di darat. Karena kan IPS tuh yang bisa di darat dulu. Di darat ya? Iya. Kalau di udara itu harus IPA ya? Iya, harus IPA. Angkatan laut juga harus IPA. Ini dapat prioritas ya? Ada janji Panglima nggak begitu? Waktu bertemu? Enggak sih Kak. Enggak ya? Sebenarnya sertifikatnya itu membantu. Sama kayak kita kalau mau masuk universitas tuh kan pasti ada ditunjukkan sertifikat. Itu membantu, hanya membantu. Jadi kalau tesnya tuh sama aja, tetap harus melakukan tes. Aku ikut mendukung dan mendoakan mudah-mudahan masuk Akmil gitu. Amin. Ya. Lebih banyak jenderalnya, ini berarti apresiasi luar biasa kita dukung, tapi obsesi nanti jenderal perempuan pertama gitu ya. Amin sekali. Tidak impossible gitu ya. Amin. Atau bisa jadi panglima gitu ya. Amin. Atau pangdam perempuan pertama gitu kan. Oke. Nah, tentu apresiasi dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten setelah sukses. Apa apresiasi di samping dukungan moral tadi? Ada nggak apresiasi yang diberikan lagi? Dapat bonus enggak? Gitu. Pastinya ada. Dari Bupati ada. Ada ya. Dari BPIP juga ada. BPIP itu badan yang masuk kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Ibu Mega. Iya. Itu apa dikasih apresiasi? Banyak. Iya banyak. Termasuk ongkos pulang gitu ya. Iya. Kalau pulang pergi itu ditanggung ya. Ongkos pulang tapi beli oleh-oleh lah gitu ya. Sama ini ya. Iya. Kemudian dari Pak Gubernur apa dikasih sama Pak Wakil Gubernur? Itu sama. Uang juga, bonus ya. Itu aja sih. Terus mantap. Sama Pak Bupati, Ibu Wakil apa dikasihnya? Bupati sama Ibu Wakil ngasih bonus, terus ya. Ada piagam juga, kenang-kenangan juga. Nah, itu apresiasi yang luar biasa. Kalau kami apresiasinya doa aja, semoga terwujud semua cita-citanya ya. Amin. Nah, dukungan material tadi sudah jelas, sudah dapat bonus dari pemerintah daerah gitu ya, baik sebelum berangkat maupun sepulang dari Jakarta. Usaha menunaikan tugas Paskibraka juga. Kalau jumlahnya berapa rahasia dong, ingin tahu ya. Nah, dalam setiap perjalanan hidup banyak orang telah merencanakan pencapaian dalam jangka waktu tertentu. Menjadi anggota Paskibraka Nasional boleh dibilang salah satu pencapaian bagi Ronaito. Setelah ini, pencapaian yang ditargetkan apalagi kita ulik lebih dalam, karena di ruang Pasla ini dia sudah mengungkapkan cita-citanya untuk menjadi salah satu prajurit perempuan handal di negara ini. Nantikan ruang Pasla selepas pariwara berikut ini.